Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah hari ini kita bisa berkumpul. Kita melakukan P2K2 maupun pemeliharaan keuangan dan perencanaan usaha. Kita hari ini membahas sesi pilih tempat peminjaman. Nah, ngapo ini harus dibahas ibu-ibu? Jangan sampai pertama ibu-ibu salah tempat meminjam. Karena kalau gitu salah tempat meminjam, bukannya kita untung, malah kita rugi dalam meminjam. Nah, ngapo rugi? Pertama bayarannya kelak bunganya terlalu besar. Pasti juga gadaian yang ibu-ibu gadaikan untuk meminjam itu terlalu besar. Mungkin ibu gadaikan surat tanah atau surat-surat yang lain. Kalau tidak terbayar, awak minjam dikit tanah ini. Nah, tanah itu bilang. Nah, itu ibu-ibu ada namanya sebelum meminjam. Nah, dalam sebelum meminjam ibu-ibu itu ada di flip chart, bisa kita tengok untuk apa kita meminjam. Nah, pertama untuk apa kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Nah, maksudnya sebaiknya memenuhi kebutuhan, ibu-ibu meminjam memang itu karena ibu-ibu butuh. Butuhnya mungkin ibu-ibu ada butuh untuk menambah usaha, ibu-ibu mungkin ada anak tambahan untuk pendidikan anak sekolah, atau mungkin ibu-ibu meminjam untuk membangun rumah, ya kan? Nah, jangan meminjam sesuai keinginan. Nengok kawan nak beli kulkas, awak tadi lalu kulkas nak beli juga. Nengok ya ganti yang baru tidak ada kan. Nengok kawan nak beli mobil pada belum butuh nak beli mobil juga. Nah, jadi itu yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jelaskan di situ. Jika ada, gunakan tabungan atau aset penyimpanan. Sebelum kita meminjam, kita pikirkan dulu apakah ada jalan lain daripada kita berhutang ke orang. Mungkin ibu-ibu punya aset lain, kayak mungkin ada tabungan selama itu ibu-ibu nabung. Jadi walaupun ibu-ibu bakal minjam tidak terlalu besar, atau mungkin tidak jadi meminjam. Berikutnya, berapa besar kita perlu meminjam? Nah, berapa besar kita perlu meminjam, sesuaikan pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayar dan hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Nah, seperti yang pernah dijelaskan, ibu-ibu pinjam berdasarkan berapa ibu-ibu mendapatkan gaji setiap bulannya. Nah, berikutnya bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman. Nah, sesuaikan waktu pengambilan pinjaman dengan pola pendapatan. Nah, kalau kita pendapat, nah berikutnya kemanakah kita dapat meminjam. Nah, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nah, OJK. Seperti apa pinjaman-pinjaman perbankan. Bu, ada Baitul Mal, koperasi simpan pinjam. Dari pinjaman-pinjaman yang tadi, Bu, nah ada proses-prosesnya. Pertama, proses cepat dan mudah. Ada video dikit tentang meminjam, sesi meminjam, Bu. Nampak, Bu? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan Kesimpulan dari video tadi itu, Bu, yang minjam tidak butuh. Lepas itu rajin menabung. Lepas itu apa lagi, Bu? Dari pinjaman di tempat yang lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Nah, ibu-ibu dari penjelasan gitu tadi, ya kan? Penjelasan tentang cara meminjam tadi, kita simpulkan ada beberapa poin pertimbangan sebelum berhutang. Pertama, pinjamlah hanya untuk kebutuhan dan keinginan. Kedua, jika ada, gunakan tabungan terlebih dahulu atau aset. Nah, berikutnya ibu pinjam sesuai kemampuan untuk membayar. Yang keempat, pilih tempat meminjam dengan total pengembalian terkecil. Yang kelima, pilihlah
waktu pengembalian sesuai pola pengembalian.